Ya, selamat pagi, saudara-saudara. Ya, hari ini kita akan menjalankan UAS kita, ya, di pertemuan ke-16. Ya. Nah, nantinya untuk berikutnya setelah kita UAS, ya, jadi protokolnya adalah nanti kita akan membahas, ya, jadi nanti pembahasannya akan di apa namanya? Saya taruh di belakang, gitu ya. Pada saat selesai nanti mungkin lewat ketuanya saja, gitu ya. Nah, oke. Okay. Sekali lagi saya ingatkan untuk peraturannya adalah nanti teman-teman setelah 2 jam penguploadan di YouTube, teman-teman bisa untuk mengerjakan soal UAS kita, ya. UAS kita ini berbasis online, jadi nanti kita akan dibantu menggunakan Google Form, ya, dan Classroom. Ya, jadi teman-teman bisa mengerjakannya di sana. Kemudian apabila saudara-saudara menemukan kesulitan pada saat pada saat pembuatannya atau jawabannya mungkin wah saya mau jelaskan Pak tetapi nggak cukup Pak yang ada di form Google Formnya Pak. Nah, maka saudara boleh menuliskannya di dokumen Word, ya, kemudian itu langsung akan diberikan kepada ketuanya. Ya, jadi melalui satu pintu ke ketua, baru ketua nanti akan diberikan kepada saya untuk saya koreksi, ya. Oke. Nah, sebelum itu mungkin kelupaan ya. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Jadi saya review kembali. Ya. Pertama, Anda akan mengerjakannya nantinya online, dibantu menggunakan Google Classroom yang sudah Anda miliki. Kemudian nanti ada Google Form yang sebentar lagi akan muncul. Nanti kita sama-sama lihat di handphonemu, ya. Jadi kita langsung aja coba dilihat di handphonemu di atas satunya menggunakan laptop gitu ya. Apakah sudah muncul di windowmu linknya di kelasmu ya? Coba dicek, teman-teman. Ini saya coba akan munculkan ya. Oke. Ini saya kasih 2 link. Ya. Nanti bisa dipilih salah satunya sih. Yang atas tak, yang bikin bingung tak hapus saja. Oke. Saya akan melakukan share screen terhadap apa namanya UAS kita ya di tampilanmu. Saya butuh feedback dari Bu Ketua mana ya? Jangan hilang loh ya, Ketua. Iya Pak. Muncul, Bu Ketua. Halo, cek. Lagi proses Pak. Oh iya. Sudah Pak. Nah jadi linknya ini dicek di handphonemu ya, bisa Anda cek di HP-mu. Sudah muncul? Muncul teman-teman yang bisa monitor? Nanti bisa dibuka mic-nya kemudian dimatikan lagi ya. Jadi ini biar terekam ya. Nah, jadi saya bisa merekam aktivitas Anda. Apakah sudah menerima soalnya gitu? Muncul? Cek. Muncul? Muncul Pak. Oke. Nah ini kalau Anda klik di situ dia akan muncul ke Google Form ya. Mengarahkan Anda ke Google Form untuk UAS Anda. Jadi ini Anda klik. Masing-masing header dia berbeda. Jadi header Anda yang pagi itu semuanya akan aktivitas yang dilakukan di pagi hari ini. Jadi gampang di
ingat gitu ya. Nah, yang Anda akan kerjakan di sini adalah Anda akan menuliskan nama NPM Anda dan kelas Anda secara singkat di sini, singkat saja. Ya. Ini semuanya saya tandai dengan ada bintangnya, ini require. Require ini berarti teman-teman harus mengisinya. Begitu. Nah, kemudian soal yang pertama berbunyi adalah tahap proyek web ini terdiri dari 4 tahap ya, recording, testing, promosi, dan maintenance. Yang lain, ya mic-nya tolong dimatikan, yang tidak bicara. Erlinda Tahir terpantau tidak mematikan mic-nya. Erlinda masih mic-nya tolong dimatikan Erlinda. Nah terus ya, oke. Jadi tahap proyek web itu terdiri dari 4. Ini saya sebutkan: coding, testing, promosi, dan maintenance. Nah, Pak Jerry meminta adalah Anda coba menjelaskan menurut Anda sendiri tahap-tahap ini apa? Menurut bahasamu sendiri saja. Jadi ketika kita bicara mengenai proyek, gitu kan, ini web ini yang akan kita lakukan di proyek web. Nah ini silakan diartikan ya dengan bahasamu sendiri. Pak, tapi melihat Pak, referensi dari catatan sumber lain boleh Pak, open source ya, open internet boleh ya, saya katakan boleh. Tapi jangan copy paste dari temannya ya, itu sangat dapat nilainya sangat jelek gitu ya. Jadi silakan Anda berbahasa sendiri karena saya di sini menurut Anda sendiri. Kemudian sudah jelas ya nomor 1? Sudah teman-teman? Pertanyaannya? Sudah, Pak. Jadi menurut Anda. Kemudian 2, sebut dan jelaskan 2 tahap di dalam proyek web ya, di dalam proses coding. Ya. Jadi ini maksudnya gimana Pak? Nah, jadi Anda harus ngerti dulu yang ini pertanyaannya. Di dalam proyek web, itu jadi kamu khusus di proyek coding. Ya. Khusus di proyek coding, gitu ya. Ini ada 2 tahap. Ya. Ada 2 tahap di proses coding. Nah, kamu harus tahu dulu. Ya. Apakah 2 tahap itu? Ya. Di dalam nanti proses mengcoding. Ada 2 itu. Nah, nanti boleh lagi open source Pak? Boleh ya. Sekali lagi boleh. Ya, open sumber boleh ya. Terserah teman-teman, pokoknya catatan yang paling penting ya, reference yang paling penting ya. Yang penting menjawab 2 tahap di dalam proyek web dalam proses codingnya. Ini 4 nih ya. Salah satunya adalah coding. Nah, di coding itu masih ada dua proses, ada 2 tahap di situ. Ya. Nah, kemudian berikan contoh ya. Nah, contohnya ini Pak Jerry tidak usah minta yang aneh-aneh, tapi contohnya adalah berdasarkan praktek ya yang Anda telah lakukan. Nah, prakteknya yang apa Pak? Yang web yang Anda buat itu. Dari situ saja. Satu web yang pernah kita bangun ya untuk proyek itu saja yang digunakan untuk menjawab ini semua. Paham ya? Jadi webmu itu yang sudah jadi atau Anda menginstal dari miliknya Pak Jerry itu bisa digunakan untuk itu, tinggal menjawab saja, begitu. Ya toh? Nggak usah perlu cari web aneh-aneh dan sebagainya, itu nggak perlu. Jadi jawabannya sudah ada di website yang sudah kita bangun bersama, kita pasang bersama, ya, kita instalasi bersama. Paham? Teman-teman, paham? Ya. Paham, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, nomor 3. Menurut saudara, ya, apa saja yang dilakukan dalam sebuah pengujian website? Jadi ketika nanti ini hendak Anda pasarkan, ya proyek Anda ini proyek Anda kan berbasis produk ya, basisnya itu adalah produk. Ya. Maka setiap produk yang Anda keluarkan itu wajib menjalani sebuah pengujian. Nah, pertanyaannya di situ adalah, ya menurut Anda, ya, pengujian itu yang seperti apa?
yang tentu saja pengujian yang make sense ya, masuk akal ya. Yang kita inginkan adalah pengujian yang masuk akal, ya, yang nantinya ketika produk itu Anda jual itu sudah layak digunakan, ya, tidak ada banyak error, ya, tidak error sana sini dan sebagainya itu, tidak gampang ngehang, tidak gampang nge-lag gitu ya. Nah, itu apa saja yang dilakukan supaya tidak ngehang, tidak nge-lag dan sebagainya itu ya. Karena ini adalah produk, ya, produk dari sebuah proyek. Gitu. Nah, jelaskanlah penjelasan saudara itu, ya, dengan cara mencocokkan dengan latihan atau tugas yang setelah saudara selesaikan. Jadi ini tidak usah kemana-mana. Jadi kita bersimulasi sendiri tentang web yang sudah kita pasang. Web yang Anda kerjakan sebagai pendukung UAS itu. Ini ya. Jadi UAS ini tidak semata-mata nilainya hanya diperoleh dari sini, tetapi dari seluruh tugas dan latihan yang kita kerjakan. Ya, teman-teman. Nah, makanya soal ini selalu berbasis kepada tugas dan latihan. Begitu. Jadi tidak usah nyari website yang kemudian nyari lagi, mundur lagi, gitu ya, nyari konsep web lagi dan sebagainya. Enggak. Satu web itu sudah cukup bisa menjelaskan mengenai keseluruhan kita. Jadi tidak usah cari yang lain-lain. Tidak usah mikir yang lain-lain begitu. Oke? Nomor 3. Teman-teman? Ya, sudah paham? Nomor 3. Sudah, Pak. Jadi ini berbasis mengenai latihan kita saja, berbasis mengenai proyek yang kita kerjakan saja. Jadi menjawabnya juga dari situ ya, jangan dari yang lain. Ya, makanya caranya gimana ya, diinstal dulu ya. Kemarin kan sudah diberi salah satu contoh oleh Pak Jerry itu ya, webnya. Tapi Pak, web yang tidak menggunakan webnya Pak Jerry enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Webnya yang intinya yang sudah Anda bikin. Webnya yang sudah Anda install, Anda bikin loh ya. Jangan cari di Google, kelihatannya itu milik orang lain, tetapi belum Anda instalasi sendiri, Anda belum punya pengalaman sendiri, kemudian itu menjawab. Itu kesalahan itu ya. Nanti Anda seorang cuma ngomong ngalur ngidul di sini. Ya. Tetapi soal ini mengajarkan Anda bahwa antara teori, praktek, simulasi itu sinkron, begitu. Dan di kelas itu kita sinkron. Jadi jawabnya berdasarkan latihan saudara saja, ya, berdasarkan latihan yang sudah Anda kerjakan atau tugas ya, latihan atau tugas. Ya. Jadi bisa latihan atau tugas, ya itu basisnya itu saja. Oke. Jadi silakan kalau Anda sekarang ini nanti wah ini webnya yang akan saya kumpulkan Pak, ya pakai itu saja. Jangan webnya miliknya bacaan dari Google karena Anda kemudian menerapkannya di sini ya. Itu kan berarti kan Anda belum coba gitu ya. Anda berarti belum mengusahakan gitu ya. Jadi jangan dijawab di sini karena itu usaha orang lain ya, bukan usaha Anda, jangan ditaruh di sini. Karena nanti tidak sinkron dengan apa yang Anda kumpulkan di sebagai pelengkap UAS. Oke. Kemudian nomor 4. Nah ini ya, Anda ditanya manajer ya. Jadi sekarang ini Anda berperan sebagai manajer. Ya. Manajer IT. Yang hendak memasarkan produk berupa website. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa saja yang hendak Anda tawarkan mengenai produk perusahaan Anda? Produknya ini web e-commerce. Web e-commerce yang bagaimana? Berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya, Bu Murti mungkin dimatikan mic-nya. Bu Murti.
dimatikan. Jadi saya ulang. Jadi ketika Anda jadi manajer IT, ya, kemudian Anda bekerja di perusahaan, ya, di perusahaan software. Nah, kemudian Anda menjual produk berupa headset. Ada yang masih mic-nya? Saudara-saudara? Ya. Ya. Nah, kemudian ada mic-nya, tolong dimatikan, saudara-saudara. Wimurti monitor. Bisa mematikan mic-nya? Wimurti? Ya. Mohon dimatikan mic-nya. Oke. Nah, apabila Anda sudah, saya ulang ya, apabila Anda sudah sebagai manajer IT, kemudian Anda mau memasarkan produk website e-commerce, apa saja yang hendak Anda tawarkan mengenai produk ya, yang Anda tawarkan itu. Ya, jelaskan jawaban saudara. Tentu saja ini adalah Anda harus berbicara mengenai apa? Fitur. Ya. Fitur, kemudian kemampuan, apa saja yang Anda tawarkan di proyek Anda itu. Ya, untuk membuat orang tertarik menggunakan layanan Anda, produk Anda. Ya. Bisa dari segi mana saja Anda memaparkannya ya. Ya, secara detail begitu. Nah, jangan sampai nanti ketika kita jualan ya, jadi kita harus berperan ya, memposisikan diri itu sebagai manajer. Di dalam hari ini kita harus berperan sebagai manajer IT dan sebaik mungkin menjual produk kita ini dapat diterima oleh masyarakat, diterima oleh pengguna, sehingga ini efek kapok gitu ya. Kalau sudah kapok kan repot ini. Nah, ini bagaimana Anda menyiasatinya? Berbasis dengan pembicaraan yang sudah kita pernah bicarakan. Ya. Nah, ini Anda akan berpikir menjadi manajer loh ya. Jadi posisinya dari sini. Ya. Bukan seorang yang bekerja ya, atau misalnya karyawan biasa, bukan. Tetapi Anda harus berperan sebagai manajer IT. Jadi sudut pandangnya adalah seorang manajer IT. Ini sudut pandangnya. Ya. Jadi point of view-nya adalah Anda dari seorang manajer IT. Nomor 5 ini. Jadi Anda silakan menjawab, mendetailkan jawaban saudara. Sehingga perusahaan dapat menerima jawaban ya, dan konsumen dapat tertarik dengan jawaban saudara. Begitu. Nah, oke, paham? Nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 4. Paham, Pak. Paham yang lain? Yang lain? Tidak apa-apa, ini diskusi aja, tidak apa-apa. Sebelum nanti Anda itu paham yang lain, teman-teman? Respon. Paham. Paham? Yohanes, Alfa? Paham, Pak. Paham ya? Jadi Anda harus berpikir mengenai sudut pandang manajerial. Sudut pandangnya manajerial. Kan saya belum jadi manajer, Pak. Ya ini pokoknya Anda harus berlatih menjadi orang manajer. Karena Anda sekolah kan cita-citanya untuk menjadi kepala ya, bukan cuma ekornya ya, tapi kepala. Nah, silakan Anda berperan serta aktif di sini. Ini latihannya di sini, latihannya di sekolah ya, di kampus. Nanti untuk Anda terapkan di dunia kerja, yang sebentar lagi Anda akan masuk ya, dunia kerja. Nah, oke. Dan terakhir adalah ini karena ini proyek pemrograman ya, ini ada pemrogramannya sedikit ya. Tapi yang saya minta adalah Anda mengcapture, menunjukkan set coding yang saudara ya, mengenai apa Pak? Yang menunjukkan kemampuan website responsif dan dinamis. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 4 mengenai fitur. Ya. Jadi salah satu fitur
dari web masa kini adalah web responsif dan dinamis yang kemarin kita bicarakan terakhir itu. Nah, dari latihan itu sudah saya kasih yang kalau Anda teman-teman bisa menginstal itu sudah langsung bisa menjawab pasti. Ya. Nah, tetapinya jawabnya itu sudah harus dalam bentuk tugas Anda. Ya. Tugasnya kemarin adalah membuat website e-commerce untuk paguyuban gitu ya. Petani tanaman hias itu ya. Nah, dari situ saja saudara bisa menunjukkan set codingnya seperti yang YouTube saya yang kemarin itu, di manakah letaknya, kemudian saudara itu bagaimana cara entah itu mengedit ya, membukanya ya, silahkan nanti itu dipaparkan ya, di capture sehingga kita yang menilai itu yakin oh ini adalah pekerjaan saudara dan Anda dapat menjawab ini set coding yang menunjukkan responsivitas dan dinamika website Anda ya, sehingga bisa disebut sebagai kategori website responsif dan dinamis begitu ya, sehingga ini bisa disebut sebagai website responsif dan dinamis. Oh, website saya yang saya bangun ini Pak, responsifnya di sini, dinamisnya ini, codingnya ini. Nah, ini letaknya ada di sini ya, di C cam ya, di mana ya. Saya taruh di sini Pak. Ini prosesnya yang saya lakukan yaitu untuk mengganti image gitu ya. Yang saya ganti sehingga ini nanti ketika ini diterapkan ya di paguyuban tanaman hias itu petani-petani sudah dapat merasakan manfaatnya secara langsung ya, dengan menggunakan fitur web masa kini Pak, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat gitu. Tunjukkan codingnya saja ini ya, jadi teman-teman harus mengcapture, menunjukkan ya. Nah kemarin pakai apa, entah itu Bootstrap ya atau yang lain gitu ya, silakan ya. Jadi tidak usah, ini semuanya nomor 1 sampai 5 ini adalah berbasis dari tugas kita ya, tugas dan latihan kita. Jadi teman-teman mikirnya jangan kejauhan ya. Jadi satu website yang sudah kita install atau Anda bangun itu sudah bisa menjawab 1 sampai 5. Begitu. Ya. Tapi Anda harus install, kemudian Anda harus bangun ulang ya, rebuild ya, modifikasi sehingga seperti tugas yang kita tentukan kemarin, baru bisa jawab ini ya. Atau paling tidak Anda sudah menyelesaikan 30% dari tugas itu, bisa menjawab ini ya. Yang penting di-install dulu di server lokal. Kira-kira itu teman-teman ya. Kemudian jangan lupa tekan submit. Tekan submit di sini. Tanpa Anda menekan submit, tidak akan terekam jawaban Anda. Ya. Nah, lalu Pak, kalau saya nulisnya di Word gimana Pak? Ya ini dijawab. Saya jawab di Word ya. Saya jawab di Word. Saya jawab di Word. Jangan dibiarkan kosong. Saya jawab di Word. Ya. Saya jawab di Word, kumpul ke ketua. Saya jawab di Word, kumpul ke ketua. Gitu saja ya. Ketika nanti Anda membutuhkan jawaban yang panjang. Namun, begini teman-teman. Nomor 1 sampai 5 jangan dipisah-pisah ya. Satunya di sini, 5-nya di Word, jangan. Kasihan ketuanya dan kasihan saya itu ya. Jadi, kalau Anda di Word saja. Kalau Anda di Classroom atau Google Form saja. Paham, teman-teman? Ketua? Paham, Pak. Ya. Paham. Nomor 1 sampai 5 saya putuskan dijawab di Word, Pak. Berarti ini ditulis. Saya jawab di Word. Jawaban saya kirim ke ketua. Semuanya gitu. Tinggal dipaste gitu, Pak. Kemudian baru disubmit. Jangan biarkan ini kosong karena dia punya requirement. Ya, dia punya requirement. Ya, jadi Anda harus menjawab. Kalau enggak nanti enggak bisa. Karena dianggap enggak mengerjakan.
Nah, kemudian untuk tugasnya selain ini akan dilengkapi dengan tugas webmu itu, ya, yang nanti pada hari Kamis akan dibawa oleh ketua kelasmu untuk diserahkan kepada saya. Begitu. Ya. Kemudian secepatnya kita akan membuat nilai dari hasil Anda ini. Demikian teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah paham semua? Pak, Dewi? saya mau tanya, yang UASnya ini dikumpulkan kapan, Pak? Hari ini? Ini UAS ini akan Anda kumpulkan 2 jam yang ini. Ya, 2 jam. Kan sudah latihannya sudah dibikin dari sejak kita pertemuan ke ini loh. Pertemuan ke berapa itu? 9 kan? Ya. Jadi yang kemarin Anda instalasi, kalau minggu kemarin Anda instalasi yang dari punya blog saya itu pasti bisa menjawab ini. Meskipun tugas Anda belum selesai. Kalau tugasnya mengumpulkannya nanti masih hari Rabu atau Kamis ya, ketua itu nanti yang atur. Atau misalkan Anda butuh perpanjangan waktu, ya nanti kita bicara. Biar ketuamu bicara. Itu Mbak Erni? Ya, Pak. Ya. Kalau yang soal ini dikerjakan maksimum 2 jam. Tapi setelah dari proses YouTube ya. Setelah upload di YouTube ngitungnya. Oke. Ya, jadi dari proses jangan lupa saudara-saudara, teman-teman nanti akan terekam untuk presensi di Siakat dan di YouTube loh. Ini saya ingatkan sekali lagi. Karena itulah nanti yang akan diakui oleh kampus. Ya, jadi ketika nanti saya bagi link atau meminta ketua presensi, silahkan dengan segera presensi. Jangan nunggu besok, karena dia akan bertahan hanya 12 jam di recordingnya aplikasi kampus. Paham? Ya, jadi ketika Anda nanti ada perintah untuk dari Mbak Pindi, gitu ya, bahwa teman-teman untuk presensi, gitu ya. Nah, itu teman-teman mesti presensi. Jangan tidak ya. Nanti kalau Anda tidak presensi ini kacau balau gitu. Ya. Nanti isinya malah salah-salahan nanti. Oh Pak, saya sudah mengikuti kelas online Bapak, saya sudah mengerjakan ini. Tapi kok saya nggak dianggap presensi. Nah, maka dengar baik-baik instruksinya. Ya, setelah ini teman-teman akan saya upload dulu. Ya, ini kan dikompres dulu, jadi kita butuh proses. Videonya recording kita akan dikompres, ya, diproses, direcording. Kemudian baru saya upload ya, di Siakat dan di YouTube. Kemudian ketua akan saya kabarkan ke ketua akan kabarkan ke teman-teman. Segera langsung presensi. Nama Yanim kelas gitu ya, seperti biasa. Kemudian bisa like, komen dan subscribe begitu. Itu harus Anda langsung lakukan karena itu akan terekam langsung di posisi Siakat, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus masuk ke Siakatnya, nanti ada komentar di sana. Juga untuk nyadangi komentar juga di YouTube. Bahwasanya saudara-saudara sudah menerima pemaparan mengenai UAS-nya dan sudah mengerti, gitu ya. Artinya sudah masuk di kelas ini, bergabung untuk mengikuti kelas UAS. Untuk pengerjaannya masih 2 jam lagi setelah upload YouTube. Tapi untuk tugas itu bisa disusulkan di kemudian hari, nanti mengikuti kesepakatan saya dan ketua kelas. Tapi biasanya tadinya ada kesepakatan sampai Rabu ya, berarti mungkin Rabu. Begitu. Karena kelas Anda kan sudah paripurna ini ya. Dari jadwal itu kan sudah berakhir. Gitu. Pas, berakhirnya pas. Karena ada kelas yang antara pertemuan dengan yang ditentukan dari pihak kampus berbeda. Dan nanti ini solusinya berbeda juga. Begitu. Oke, kemudian apalagi yang mau ditanyakan? Ya. Jadi teman-teman harus segera presensi nanti. Ya. Nah untuk surat apa itu? Kartu kuning? Coba nanti kan saya
tanyakan hari Kamis atau nanti sebelum hari Kamis kalau bisa dipastikan ketua WA admin atau bagaimana atau hubungan dengan admin ya, bisa menanyakan mengenai itu surat atau kartu ujian UAS yang menandakan akhir dari kuliah kita. Karena tanpa itu kemarin pesannya tidak boleh, saya nggak boleh kasih nilai. Oke? Nah kemudian nanti secepat mungkin Anda selesaikan dan secepat mungkin ini tugasnya kumpul, maka nilainya juga secepat mungkin Anda dapat. Ya, itu pantaunya lewat siakat juga. Dan nilai yang sekarang itu sifatnya masih fluktuatif, artinya masih UTS, ya, jadi bisa berubah, bisa naik, bisa turun, juga bisa tetap, tergantung performa Anda, begitu. Masing-masing. Ya. Oke, masih 4 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih di sini. Ya. Kita hanya punya kelas berapa, Bu Ketua? 1 aja ya? Kelas saya hanya 1 ya, Pindi ya? Iya, Pak, 1. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa langsung nanti mengerjakannya setelah nunggu. Kalau mengerjakannya sih langsung dari sini bisa, ya kan sudah bisa terlihat di di aplikasi Anda, ya, di laptop, di handphone juga ada, bisa muncul. Nah itu kerjakan aja. Ya, tapi kalau sudah selesai langsung nanti diupload nggak apa-apa, nggak usah nunggu dari YouTube-nya nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk amannya yang saya hitung adalah setelah YouTube muncul baru saya hitung begitu. Tapi kalau Anda langsung mengerjakan di sini ya nggak masalah. Karena kan untuk upload di proses di YouTube ada prosesnya sendiri. Butuh waktu gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Mengenai UAS kita. Oke. Mungkin ini adalah pertemuan kita ya. Jadi sukses untuk teman-teman gitu ya. Jumpa di kemudian hari gitu ya, di waktu dan lain tempat gitu ya. Tetap jaga kesehatan, saudara ya. Tetap jaga ini ya. Arahan pemerintah gitu ya untuk stay at home ya. Dan Anda lakukan semuanya di rumah semoga sehingga gitu ya kita semua diperoleh keselamatan gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang belum punya akun? Ya, yang nggak punya akun nanti bilang Bu Ketua dikasih K atau nanti Bu Ketua minta saya Pak ini yang ada yang belum punya akun gitu. Nah, jadi catatan juga dikumpulin teman-teman. Jadi seperti biasa setiap minggu teman-teman harus bikin itu untuk menjagai kalau UAS-nya itu nilainya kurang itu bisa saya ambilkan dari sana. Gitu ya. Sehingga nilai Anda, harapan saya adalah nilainya baik semua di kelas 1 kelas. Jadi yang lulus semua gitu ya. Tidak ada yang remedi dan sebagainya. Oke. Saya kira cukup ya. Ada yang mau dikonfirmasi dulu Bu Ketua sebelum saya berakhir? Tidak, Pak. Cukup ya. Dari Pak Wakil, Yohanes ada? Pak Yohanes ada? Ada, Pak. Oke ya, cukup ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri ini, saya stop screen dulu. Stop ya. Baik, demikian pemaparan untuk UAS kita pada pagi dan siang ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ya, dan nanti langsung bisa dikerjakan ya. Intinya teman-teman boleh membuka source ya, yang Anda miliki gitu ya. Tetapi tidak diperkenankan untuk belajar kelompok ya, menjawab bersama, diskusi dengan temannya itu tidak diperkenankan ya. Tetapi Anda bisa menurut sepemahaman Anda ya, menurut ilmu yang Anda peroleh dari yang pernah kita bicarakan di kelas begitu, pertemuan-pertemuannya. Oke, akhir kata saya tutup ya dengan salam sejahtera untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.